Halo semuanya, kenalin, nama saya adalah Yogi Vanual Tevelo Sembu, NIM 19050175. Nah, saya adalah seorang mahasiswa dengan jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita semua tentang tenaga kerja. Ada 3 pokok poin utama yang akan saya jelaskan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah permintaan tenaga kerja, yang kedua penawaran tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pasar tenaga kerja. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hal ini, ada banyak kita mengetahui dulu apa itu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan tertentu guna menghasilkan barang dan jasa pada tingkat harga tertentu atau upah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok masyarakat. Nah, usia tenaga kerja dimulai dari umur 15 tahun ke atas. Jadi kita sudah termasuk dalam golongan usia tenaga kerja. Kecuali ada yang di antara kita yang masih berada di umur 15 tahun ke bawah. Oke, kita masuk di pokok poin yang pertama. Itu adalah permintaan tenaga kerja. Kita mulai dari pengertiannya. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh para pengusaha pada tingkat upah tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, jadi hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan tingkat upah. Nah, jikalau upah naik, otomatis hasil produksi akan naik. Ini akan berdampak pada penurunan daya beli oleh konsumen terhadap barang hasil produksi. Yang kedua dan yang ketiga adalah perubahan hasil akhir produksi oleh konsumen, dan yang ketiga adalah penurunan modal. Nah, kedua hal ini mempunyai kesamaan, yaitu di saat hal ini terjadi keduanya, maka permintaan akan barang tersebut akan mengalami kenaikan. Otomatis para pengusaha atau perusahaan akan meningkatkan kuantitas hasil produksi, dan dengan cara demikian mereka juga harus menambah tenaga kerja. Oke, kita masuk di poin yang kedua, yaitu penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh para pengusaha pada tingkat upah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh beberapa hal, contohnya tingkah laku tenaga kerja, upah, dan juga ketersediaan para tenaga kerja untuk bekerja ataupun tidak. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja, yaitu yang pertama jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin besar pula jumlah penawaran tenaga kerja yang ditawarkan. Yang kedua, struktur umur penduduk. Kita tidak bisa menekan usia penduduk. Semakin hari semakin bertambah usia penduduk tenaga kerja. Hal ini berdampak pada jumlah tenaga kerja yang ditawarkan semakin besar. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh teknologi, keterampilan, dan pendidikan yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Baik, kita masuk di poin yang terakhir, yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja bisa kita katakan sebagai pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Nah, di pasar tenaga kerja ini ada beberapa manfaat yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah memudahkan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua, sebagai informasi tentang ketenaga kerjaan. Dan ketiga adalah memudahkan para perusahaan untuk mendapatkan para tenaga kerja. Nah, ada beberapa jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar terlatih, terdidik, tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang kedua, pasar biasa. Ketiga, pasar monopoli, pasar monopsi, dan pasar lainnya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dan perilaku yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Dan saya harap dengan video kali ini kita bisa lebih memahami lagi tentang arti tenaga kerja, permintaan, penawaran, bahkan pasar tenaga kerja. Dan atas perhatian kita semua, saya banyak ucapkan terima kasih.